menurutku khusus untuk lawan SRG sih. Kayak Joy ini sebenarnya bisa buat ngelawan apapun, tapi SRG sepertinya mereka datang dengan full preparation juga ya. Aslinya. Pasti mereka datang, mereka udah ngelihat nih mau ngapain aja nih Onyx Philippines. Mereka udah kayak ya balik lagi. Kan karena dari latest turnamen mereka look up ke sana juga. Betul. Kan. Jadi referensinya lebih banyak juga. Dan ya harusnya untuk di match point atau ini momen krusial dari Onyx Philippines, mereka udah main yang nyaman-nyaman aja dan harus mungkin bisa menunjukkan pasif Filipin mereka yaitu bermain disiplin dan makroin aja udah. Kiting, kayak dari tadi tuh kita ngeliatnya kayak tabrak-tabrakin aja terus. Seruduk aja. Nah, Ini atau kita tambahin poin ketiga Apa kan. tuh? Jangan ikutan main front to back. Nah itu jangan ke bawah ya. Iya, jangan ikutan main front to back. Tadi kan game ketiga ikutan juga main front to back, nabrak-nabrak aja gitu. Split push bisa jadi jawaban. Tapi ya kalau split push harusnya no Harus ranger sih. nunggu Kayak late game. Bener. Tapi dari tadi kita ngeliat SRGOG nggak pernah ngebiarin adanya late game. Bahkan begitu pula dengan Onyx. Jadi ini dua tim yang fokus sama-sama mau menangin early sampai akhir. Snowball. Yap. Go big or go home. Nah, Berarti jawabannya turtle 1. 2 menit ya. 2 menit pertama. 2 Itu menit lumayan bisa mempengaruhi bagaimana jalannya permainan berarti. Betul. Kita belum melihat loh siapa yang kalah di turtle yang pertama. Kalah gamenya. Ya intinya ini menang early dah kelar. Kelar. Karena balas-balasan. Nah, kalau kemarin bedanya mungkin ya dengan berhadapan dengan Team Spirit. Team Spirit itu mistakes-nya masih ada waktu mereka mau end the game. Lah, sedangkan untuk ukuran dengan tim yang seperti yang lagi main sekarang, gak ada mistake yang mereka buat sampai belakang. Benar. Wow, tak bercelah sampai di game yang ketiga ini. Memasuki game yang keempat. Banyak mata juga tertuju, akankah menjadi final Indo-Indo atau Onyx? Oh, langsung statement saya. Wah. PH mungkin. Enggak. Serumpun oke. Serumpun. Saya tim serumpun kalau saya. Atau mau yang landak-landak aja enggak? Enggak, serumpun aja seru. Oke. Soalnya ini match point sih krusial dan kayaknya mungkin dari Onyx Philippines bisa ambil kaleanya atau kalau misalkan mereka mau prio hero yang lain, kaleanya ban aja sih. Bisa dilepas kali aja, tapi ambil slotnya. Oke. Nah, game kedua kayak gitu tuh. Atau react pakai Faramis. Bisa sih kalau mau Faramis ya. Ya balik lagi siap gak dan resikonya dan masih belum ada kalian yang di ban. Kimi ya. Kimi ya. Lebih ke arah fokus ke arah Stormy-nya. S-match. Mid laner ya. Ya. Oke. Tapi kalau Kimi di ban nih Uli, aku ngelihat adanya potensi-potensi. Baxia. Atau Fredrin yang keluar, tank jungle yang bakal dibawakan dengan Onyx Philippines. Atau main yang ya mungkin karena ini krusial jadi nggak mau terlalu ngambil resiko yang lebih tinggi. Mainnya yang safety aja, yang lebih stabil lah ibaratnya. Ya, Xbox, Matilda gitu. Iya, kayak tadi Baxia Fredrin juga bisa keluar. Still no 1-1 ya hari ini ya. No. Ya kemarin masih ada kemarin. Nggak dilepas sama sekali. Dan Kalea ban. Onyx PH sadar. Kalea jadi satu masalah. Poros pergerakan dari SRGOG ada di Kalea. Iya, soalnya kalau Tapi mereka juga bisa perspek Kalea sih. bisa tapi kayaknya mau prio ke tank jungler Tank tadi ya. jungle. Tank Atau jungler. Lancelot. Bisa jadi. Ya, ini mau ban gak nih Lancelotnya sekarang? Karena kalau tadi ya Lancelot kenapa dilepas? Itu karena ada Kalea. Jadi mereka bisa adu kan, kalian bisa ambil Lancelotnya tapi mereka dapetin Kalea gitu loh. Meskipun kalah ya SRG-nya, tapi secara ya teorinya kayak gitu loh. Tapi kalau dari tadi SRG bandnya Selena ya. Yes, dan kali ini kelepas. Kayaknya jangan gak sih? Lancelot atau Selena? Ayo tebak-tebakan. Aku band Lance sih. Lance. Ah, iya benar. Lancelot. Soalnya Selena kayak hero Hero resiko tinggi. Apalagi di last game ya, atau match point mungkin sekarang buat SRG. Ya, sesuai dengan semua orang berbicara bahwa King Kong itu memang jago banget kalau pakai assassin. Dan sekarang kita belum bisa melihat full potential dari King Kong dengan hero-hero yang utility jungle, tank jungle. Iya tadi ada Baxia ya, cuman masih belum dapetin poin win juga. Betul. Mau di first pick kah sekarang Baxia? Nah, atau kalau fokus di XP Cici gitu misal. Cicinya langsung ambil gitu Ambil ya. di atas. Wow. Karena mereka mau bayarin tank. Jungle. Dan jangan juga kasih cicinya ke Krem. Nah. Ambil cicinya. Karena ini jauh lebih secure pasti ya. Hero semakin tebal HP-nya, semakin enak cici buat cicil HP-nya. Yoyo Blitz 10 damage beruntun dengan maksimal HP. Iya. Enak persentase mainnya. Persentase full HP ya. Yap. Oke. React-nya tetap mau main tank jungler kah? Dari SRG atau tetap mau main assassin?
keep lah inilah. Mereka bisa buka Parsia dulu. Ya, ada Parsia kalau mau. Ada Popheus kebuka, tapi kalau ngelihat Popheus sekarang, apa sistem? Oh, Shelena-nya diambil. Nah, sama Gatot Kaca sekalian. Gatot Kaca kan bentuk dinepik buat si Brusco. Gatot Kaca untuk dan Shelena yang mereka ban sekarang mereka pick. 3 game mereka selalu ban. Lumayan overthink kayaknya juga ya. Ya, ini sebuah bentuk dinepik dan apakah memang SRG-nya siap dengan penggunaan Shelena sendiri gitu loh. Karena mereka sudah mendinai juga. Ya, 2 kombinasi yang mereka langsung ambil. Oke, dan belum ada referensi ya harusnya untuk SRG ini menggunakan Selena. Belum, ini baru pertama kali kita ngelihat Stormy dengan Selena di MSC. Sebentar, siapa tahu jadi jungle. Lah, plot twist. Plot twist. Tapi Moskov Seharusnya belum ya. Iya, belum. Belum sampai sejauh itu, Om. Ya, terlalu jauh. Resiko. Betul. Mereka udah banyak yang back to basic. Ini back to basic contohnya. Onyx Cici, Moskov, Fredrin. Dan absen tinggal satu-satu. mid-nya Parsia, bisa ya. Pokoknya midnya yang susten-sustennya Valentina juga Valentina, bisa. Paramis juga bisa. Dan benar-benar Onyx Philippines mereka back to basic, mereka bakal main normal dan bahkan jawaban mereka di game-game yang tadi yang mereka lepas itu mereka sudah ada sekarang. Split push, Moskov. Yap, setelah dari tadi kita ngelihat Granger. Iya. Oke, Moskov ya buat. Ya mungkin ini juga salah satu jawaban untuk Onyx Philippines. Kalau misalkan mereka nggak bisa megang early-nya, mereka harus lebih sabar untuk drag ke arah late game. Iya. Dan berarti Granger bisa dipakai oleh SRG. Nosen lagi ya, Granger lagi. tukeran hero power. Student exchange ya. Waduh. Oke, banningnya juga nih menuju ke arah mid lane-nya lagi kah? Satu hero yang bisa ganggu ke arah Selenanya. Siapa nih? Hero-hero lawan Selena sebenarnya lumayan banyak ya. Tapi aku bisa bilang kayak mungkin metode seperti Chusin masih ada. Terus juga Parsia sih ini yang bahaya. Yang mungkin harus ditutup dulu sekarang oleh SRG. Kagura. Kagura ya. Bahaya ya. Sebenarnya Kagura bisa karena Kagura juga bisa ngedodge. Yang penting bisa menghindar dari AOG. Itu udah enak sebenarnya, ada self defense mechanism kan. Oke. Lui dulu, oke. Ini mid lane-nya bakal dihabisin Bisa jadi. untuk Onyx PH. Bisa jadi sih. Dan Ruby itu dia nggak mau ada sisi tambahan lagi ya. Yap. Untuk megangin hero-hero yang notabene ini range-nya nggak terlalu jauh. Yap, dan jangan lupa tuh tadi Ruby-nya menang lane lawan Cici. Jangan sampai ke ospek lagi. Ke ospek 2 kali, kan capek ya 2 kali. Tapi pemilihan EXP masih banyak banget. Ada lapu-lapu, ada glue, ada Arlot juga. Popheus? Popheus ada. Tapi kalau aku bilang Popheus ini ya sebenarnya untuk term on end condition-nya dia tuh nggak terlalu cocok lawan yang tank jungle karena bisa kepegang. Jadi kadang Lupa pulang. one way ticket. One way ticket dia. Kalau assassin kan karena dia ngedes-ngedes bisa ngikut kan. Wah, kesini ke belakang gitu. Jadi lebih sulit lah buat bisa dikontrol kalau lawan assassin. Tapi aku suka kalau misalnya SRG UG mereka memiliki hero EXP yang bisa follow up ketika Selenanya bisa connect dengan Abyssal Arrow-nya. Dia bisa masuk ke dalam dan nge-follow up. Ya, sudah ada kan atau malah nge-set. Gatot Kaca nih bisa follow up. Buat bisa masuk. Tambahan lagi kalau mau EXP punya sisi punya damage, lapu-lapu. Lapu-lapu ya benar. Karena Faramisnya udah di ban. Atau mungkin mau tetap ke glue juga. Ya, glue juga bisa hayu gitu. Tapi kalau dari SRG mereka mungkin ngebukanya ke glue-nya ya berarti mereka mau main assassin. Harusnya ya. Yap. Joy soalnya masih open juga kan. Walaupun kembali lagi Joy ketemu Moskov, Fredrin ini agak sedikit PR ya. Lumayan. Kayak maksudnya tricky lah. Kayak semua skill sudah off baru ada call. Boleh masuk. Nah Gasto baru tuh. Oh glue ya. Memang power buat keram glue. Onyx PH mereka gak takut jungler apapun yang mereka hadapi. Mereka lebih berfokus hero-hero yang bisa ngepatahin combo mereka. Dan ngerepotin ketika lagi pada saat di war. Tim fight besar ya. Tim fight besar. Terpancing. Tapi apa pilihan untuk Sekis? Sekis nih kayaknya disimpan yang terakhir sih. Dia bisa Xbox nanti ya. Betul, Xbox ada, Akai juga masih ada. Bahkan ya mungkin seperti Baxia pun masih ada. Cuman ya lumayan teriak lah. Xbox paling oke sebenarnya. Tapi simpen di terakhir aja. Simpen yang terakhir benar. Oke, berarti EXP-nya dulu nih. Seperti yang kalau misalkan mau follow up damage. Ya, tapi kalau Kram mau buka EXP Xbox aku suka banget. Wow. Ya karena Xbox itu menang laning lawan Cici. Udah pasti. Kalau kita bicara soal menang laning. Popheus oke.
Sesuatu yang tadi aku bilang nggak terlalu setuju nih kalau ada Popheus yang dipakai. Untuk di team fight. Untuk di team Tapi kayak di laning masih oke. Masih oke kalau di laning. Tinggal ya berarti gimana caranya SRG ini ngebuat one way ticket dari Popheus. Jadi gak sia-sia. Nah ini hawa-hawa Xbox keluar loh sebenarnya. Buat SRG. Buat Xbox jungle main yang lebih stabil-stabil aja. Benar, main yang stabil. Oke, dan Onyx Philippines berarti mid lane dan roamernya ya. Mau main pick off kah? Kalau main pick off ya The Chow Parch ya. Back to basic lagi. Yep. Kuat banget tuh, porosnya clear cepet, rotasi cepet ya kan. Follow up pasti ada. Ya untuk ngekomplitin 3 ini. Oh Baxia Roam berarti ya. Rom 3 badannya sudah. Wow. Dan Valentina Xbox gak sih SRG? Xbox ini udah enak banget, Xbox real. Pakai Xbox. Iya dia bisa pegang Fredrin dengan Baxia juga. Dan Viraga Armor lama pecah kena Yoyo. Tapi untuk early game dari Onyx Philippines dengan 5 hero seperti ini, mereka akan fokus untuk ngamanin objektif. Pasti objektif, dan yang kedua biar Moskovnya ada bisa waktu buat late game. Jadi lebih ke defensif dulu ya untuk Onyx Philippines ya. Mereka nggak mau main tabrak yang terlalu agresif. Tapi Xbox bakal menjadi pilihan yang oke, ngebakar 2-3 frontliner. Ya itu akan jadi masalah nantinya kalau mereka nge-pick Xbox, kalau nggak overthinking nih mereka. Ya karena kalau buka assassin ngeri ya. Wah salam ya kayak assassin sih kayak gimana ya? Apa kabar, nanti kita tanya ya. Karena ini krusial banget tapi tetap joy. Wow. Assassin. Oke, sedikit bermain dengan api ya. Kalau begini mah saya Onyx PH pasti sih kalau dari draftnya lebih stabil lah dari depan ke langsung nih. Tapi dengan catatan SRG mereka punya early power yang sangat kuat dengan Selena ditambah Joy. Ya mereka pengen buat snowball dari awal. Snowball awal? Gimana Ol? Ya aku juga dari Onyx Philippines sih. Defensif aja udah. 2 suara kepada Onyx Philippines. Bagaimana dengan 2 suara dari para caster yang bertugas Ranger Mas dan juga Lim Kocul? Yes, Bunda Clara Monster. Thank you so much. Ini kita lihat tadi betapa real juice Kelra berdoa sebelum bertanding, menandakan mereka sudah bermain ngedraft semaksimal mungkin sampai di match point untuk SRG kali ini. Tapi tentunya kita bakal melihat balik lagi di MSC. Semua draft bagus, eksekusi yang paling penting. Itu dia match pointnya untuk Selangor Red Giant. 1 langkah lagi nih untuk masuk ke Grand Final dan mungkin saja kembali mengukir sejarah sebagai nanti back to back champion mungkin ya. Tapi yang harus mereka lewati adalah Onyx PH dulu nih. Dan ya kita tahu juga nih Onyx PH sekarang nggak bermain dengan hero nyaman, Ji. Yes, mereka keluar dari zona nyaman untuk saat ini, tapi mereka punya waktu. Ingat Lim, kenapa gue bilang punya waktu? Mereka punya waktu sampai Kelra punya item. Sekarang mereka juga tahu kalau misalnya Kelra adalah salah satu penggendong handal, tidak bisa kita pungkiri. Cuma bukan hanya timnya sendiri yang berpaku kepada Kelra, seluruh mata menuju ke Kelra juga. Gitu loh Lim. Iya, karena memang ya kemarin kelihatan sih yang mengangkat Kelra banget soalnya. Jadi ya mau nggak mau sekarang harus dijadiin pusat perhatian. Tapi entah kenapa ya gue ngelihat dari Kelra di game sebelumnya dia nggak terlalu dapetin space dan itu udah bener-bener bikin Onyx langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Balik lagi semua mata menuju ke Kelra. Bukan hanya itu aja, lihat flicker dikeluarkan menuju ke bottom lane, menunggu para pasukan dari Selangor Giants. Informasi telah didapatkan. Ketika mata semua tuju ke Kelra, target Kelra seakan-akan patah kaki dari tim Onyx. Ya, Seasonal Hunter untuk Selena ya. Ini klasik emblem dari Selena. Mempercepat jungle 1, mempercepat turtle juga lah ya 2. Itu udah enak banget, mempercepat objektif lah intinya dari jungle-nya. Tapi gue ngeliat Popheus ini bakal berdampak sangat signifikan loh. Pertama match up-nya lawan Cici memang berat. Tapi kedua nih nanti di team fight dia itu bener-bener bisa ngezoning targetnya. Let's say Moskov lah. Moskov akan bener-bener dihabisin, ditempelin terus. Dan itu yang harus diperhatikan juga oleh PH. Dan one by one situation di arah bottom lane dari Kelra menancapkan satu tombak ya. Tapi lihat Sekis, bisa kita bilang lagi-lagi Sekis permainan Joy yang luar biasa, membuat Sekis menjadi salah satu player yang cukup mengerikan dengan Joy-nya Stromy. Flicker for defensive telah dikeluarkan. King Kong masih mau dibujuk ke Kram, tapi jangan lupakan King Kong. Semakin lama King Kong berkutat dengan Kram, semakin lama juga waktu yang diberikan dari Selangor Giants untuk mereka setup dan regroup. Sekarang levelnya sama-sama 4, tapi mereka akan paksa untuk kontes di Turtle. Yom standby.
Unbreakable mencoba untuk menutup jalan para pasukan dan lihat flicker dikeluarkan di depan sana. Spear of Distraction yang gagal dari Retribution from King Kong berhasil mendapatkan satu barang Retribution yang sangat luar biasa. A press for nothing, Kram berhasil take down dan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia, nggak ada korban sama sekali sampai saat ini. Selangor Red Giant belum mendapatkan 1 buah poin kill pun. Sebenarnya ada kombinasi simple yang bisa mereka lakukan, Unbreakable dengan Abyssal Row. Tapi itu nggak jalan sama sekali, dan lagi-lagi Retribution on point. Ada efek knock up tadi thanks to Dark Wave yang benar-benar mengganggu banget. Tapi itu aja nggak cukup, karena gue nggak nyangka Super Friends-nya dia ngambil Povius ternyata ya. Dia lompat-lompat juga tadi. Dan bahkan kita melihat di sini ngomongin ke arah Selangor Red Giants dengan keunggulan dari Onyx Philippines, mereka ngebuat gold lane-nya agak lebih mendingan. Kenapa lebih mendingan? Lebih cepat untuk farming, lebih kuat sustain. Jadi ganking dan yup, surprise! Lele, dan itu dia kombinasi yang baru saja kita sampaikan. Kombinasi Unbreakable dengan adanya Abyssal Row. Kera udah nggak punya jalan lagi kemana-mana. Dan bukan hanya itu, Lim. Mereka tutup bahkan pakai Avatar of Guardian. Ya itu udah auto connect sih. Kalau misalkan nggak kena berarti ya antara ditutupin sama salah Selenanya. Iya. Tapi nggak mungkin karena ini Stormy nih. Kita bahas soal Stormy. Dan itu combo yang simple tapi mematikan. Karena Gatot Kaca dia punya range yang lumayan jauh dari Unbreakable-nya. Makanya kayak untuk menjangkau lane belakang tuh oke-oke aja. SOD hanya untuk lasit sih sebenarnya tadi. Iya, dan bahkan kalau bisa gue lihat tadi kalau misalnya jarak nyampe untuk knockback dengan tombaknya sampai, itu bakal coba diambil sih. Walaupun akan mancing flicker aja. Kalau ditumbangin sulit. Iya, tapi ya udahlah. Balik lagi untuk gold lane ya. Kayak solo kill itu bener-bener hal yang jarang banget kita temui di area gold lane. Bukan gak mungkin, tapi jarang. Jarang. Karena memang mereka tuh fokusnya sama-sama farming. Even itu hero-nya galak early seperti Granger, tetap aja di laning farming. Iya, maksimal di poking. Udah, that's it. Maksimal di poking aja. Dan satu invasi telah berhasil dilakukan oleh tim Selangor Red Giants. Mereka seperti mau coba untuk ngambil Kelra lagi. Dengan gagal satu picking up terhadap Kelra, ada baiknya mereka langsung melakukan rotasi ke arah top. Karena arus sungai akan membantu mereka untuk bisa melakukan teamfight dengan 5 orang standby yang melakukan dia Fnatic. Kikong kembali masuk dengan Retribution yang on point. Tapi di depan sana para pasukan dari Selangor Red Giants mereka standby. Dan Yules bakal ter-take down. Kram masuk lagi ke dalam, mencoba untuk memberikan damage. Kelra is coming. Berhasil masuk dengan 1 poin kill Kelra, melepaskan laning yang udah di-clear terlebih dahulu. Tapi Seki sekarang jalan untuk bola Super Freeze. One last hit. Dan gagal untuk mendapatkan kill atau Sekis. Bahkan di depan mata ada Kirk yang ter-take down. Oh, sayang banget satu hit lagi tadi ya. Tapi ya ini untuk Kelranya, dia udah clear bahwa tadi dipotong. Tapi hati-hati Kelra dikejar. Gak ada flicker banget, coba dipasang Kelra depan semata. Dan one by one situation dan gagal. Pertukaran cukup worth it antara Kelra dan juga sosok Innocent. Tapi Stromy untuk 1 kali dash bakal coba dipasang dengan flicker. Berhasil menghindari, tapi Super Friends tidak memiliki flicker. Ada baiknya untuk mundur. Gak panik tadi Stormy, karena trapnya udah kena ke arah minion kan. Bisa double dash. Bisa langsung Dugarote 2 kali dan itu udah benar-benar bisa kabur. Tapi ya untuk Retribution dari King Kong nih 2 kali berturut-turut tadi, ya memang ini situasinya nggak nyaman juga untuk Sekis. Dia ada Town, ada knock up, belum lagi dengan Terrify. Jadi banyak sekali efek sisi yang akan mengganggu. Tapi ya di luar itu semua memang King Kong Retributionnya udah mulai balik nih. Udah mulai bagus lagi Retributionnya. King Kong, kita lihat King Kong dengan 2 Retributionnya balik membuat gold yang dimiliki dari Kelra ini bisa catch up sama Innocent. Nah, sekarang gimana lihat potensial untuk Turtle yang ketiga? Turtle yang ketiga ini dengan kondisi yang agak cukup berbeda nih, Lim. Pertama, ini nggak harus ada rotasi dari sosok Innocent. Dan Yums, dari tadi gue ngeliat Yums skillnya terbuang sia-sia semua. Ya mereka harus coba berani trapping gak sih? Salah satu solusi ya. Mereka coba jaga rumputnya. Siapapun yang lewat nih, even itu King Kong, unbreakable aja. Terus panah aja, cicil gitu kan, poke damage aja. Karena mereka nggak bisa di-commit juga menurut gua. Sekarang Turtle udah muncul. Dan 5 member seperti yang akan diturunkan oleh Selangor Red Giant. Mereka nggak punya split push atau nggak menjalankan split push sekarang. Ya itu yang gue bilang agak sedikit berbeda kasusnya kali ini. Mungkin mereka akan standby semua. Tapi Super Friend melakukan zoning out, tertabrak di depan sana. Unbreakable Tubes, Avatar of Guardian. King Kong lagi perfect di depan sana. Lihat apa yang diberikan oleh King Kong, dapatkan Kelra is coming. Free hit di arah belakang, menuju ke arah point kill yang kedua didapatkan Kelra. Membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka kehilangan 3 member dan membuat match point yang harus di tangan mereka kali ini agak cukup bergetar. Lumayan berat jadinya.
Mid terbuka sekarang semua diambil Onyx VH. Kita lihat dari siaran ulangnya. Dimana memang turtle-nya tadi disetup oleh Onyx terlebih dahulu. Nextnya mereka coba untuk makan target yang salah. Dan wah Sekisi sayang banget kata curtain call dia. Bareng sama Yums. Yums yang gak bisa bergerak lagi. Jadi secara otomatis Sekisi juga udah gak bisa kabur. Dan itu dimanfaatkan semuanya. Next dari turtle-nya. Tengah ditabrak, Orange tabrak. Oke, mau tabrak tapi Killer Raflin ke volley massive dikeluarkan. Pojok coba dipotong oleh King Kong. King Kong terperangkap di depan sana dan lelenya masuk ke maksimal serangan Yums tumbang untuk ketiga kalinya. Super Prince zoning out. Akhirnya yang mungkin tadi sempat kita pertanyakan, kontrol mid lane-nya mana? Super Prince mengamuk nampaknya Lim. Itu dia Stormy. Dia dengan Selena yang cukup bagus, orang sana. Oh tapi lihat di belakang para pasukan dari tim Selangor Chess gak bakal ada yang berani masuk. Gak kuat. Di depan sana Kiara dan juga Super Prince sudah standby. Ya damage pun kurang tadi sih. Tapi ya ini karena punishment yang sangat baik dari Onyx VF. Sekarang lihat menitnya. Dan gol unggul 6.000. Wah sakit banget curve-nya. Memang kalau ngomongin Popheus dengan Cici ini head to head yang agak cukup berat sih. Dari laning, dari team fight itu agak cukup berat. Dan Kirk juga, dia bukan menjadi target utama masalahnya. King Kong mencoba untuk menangkap di belakang sana. Super Prince mengkontrol kembali Kyle Rafi hit dari belakang. Masih ada holy defense, tempat masuk dari Selangor dan Giants terperangkap. Membuat mereka kehilangan member mereka di saat Lord yang pertama muncul. Holy defense, di arah top lane sudah hilang. Wah ini midnya mau dipaksa juga kan untuk holy defense-nya. Karena ntar Lord jadi bener-bener maksimal banget. Tapi kayaknya nggak boleh dibiarkan. Yums langsung berdiri paling depan, masih tetap ke-trigger. Pas, ini sangat berbahaya banget. Dan satu point kill dari Sekis akan ngerubah segalanya Lim. Bukan hanya tentang Lord, bisa saja mereka dapetin turret dulu baru Lord. Itu dia. Tapi perfect objektif berarti dari Onyx PH ya. Objektifnya perfect. Ini tadi sempat kelihatan ketika King Kong menggunakan Baxia, menggunakan jungle tank lah. Terlihat kurang nyaman, tapi Keora dengan Moskovnya yang udah kembali sekarang, Trinity udah jadi. Satu item lagi mungkin ya, nextnya bisa ke Malefic Gun, bisa ke Windtalker kalau mau, Hasclaw juga bisa-bisa aja kalau mau, Wind of Nature, banyak sekali opsinya. Tapi yang pasti, Onyx PH mereka semakin unggul lagi dan semakin susah ditahan. Karena defensif dari Selangor Regent itu nggak terlalu bagus. Stormy bukan tipikal yang bisa clear cepet, bisa clear tapi nggak cepet. Seandainya clear pun dia harus pakai badannya kan untuk garotnya ke depan. Itu resiko banget. Iya, sekarang kita melihat di mana kondisi Selangor Regents mereka nggak punya high ground defender. Mereka berat banget untuk bisa melakukan defensif untuk seluruh pemain Onyx Philippines yang di mana 3 lini bisa mereka pegang. Kara, dia bisa dorong. King Kong dia bisa pegang satu laning bareng Lord. Dan kedua, Kirk itu benar-benar ngasih distraction banget. Dan di saat ada Lord yang masih belum muncul, kita lihat di sini para pasukan dari Selangor Giants, mereka mencoba untuk melakukan sedikit cutting dari top lane. Ini nggak dikasih pulang kan ceritanya. Karena Lordnya udah jalan di area mid. Memang sedikit ke delay di bagian top lane, tapi Conceal Malefican bisa hit dari jauh, membuat Brusco akan masuk ke dalam. Tambah coba dipasang, kemudian juga ke belakang, dia bisa terobos sana Crown untuk take down. Para pasukan dari Selangor Giants mereka kehilangan front laner mereka. Best turret menjadi pilihan utama, tapi di arah top lane para pasukan dari tim Selangor Giants mereka terpecah belah. Mereka bingung melakukan defensif, tapi dia mencari karena terobos dan oh my god, ini bencana. Match point dilepaskan oleh Selangor Giants menuju ke arah match yang pertama di game yang kelima. The Beast is back. The Beast from Philippines is wake up. wah 10 menit saja waktu yang dibutuhkan. Gue bingung banget sama match ini. Kadang Selangor unggul, kadang Onyx unggul. Tapi ya itulah match semifinal. Ini Bude Clara Mongstar. The Beast sudah mulai bangkit dan bangun dari tidurnya. Silakan Bude Clara Mongstar. Saling bergantian untuk bisa mendapatkan game demi game. Dan kali ini giliran Onyx Philippines yang bisa menundukkan SRG OG dengan kemenangan yang begitu mutlak. Sangat ya, sangat mutlak sekali. Mungkin melihat dari pemilihan dari draft sendiri, kita melihat adanya Popheus, Selena, Joy dihadapkan dengan hero-hero badan yang dimana ketika mereka meluncur ke depan tidak akan ada yang pulang. Itu dia, lumayan melawan hukum alam sepertinya ya. Dan ya ini menjadi kesempatan untuk Onyx Philippines yang akhirnya juga mereka bisa secure turtle 1. Dapetin poin kill terhadap Sekis. Ini seperti dejavu di game sebelumnya apa yang terjadi sama King Kong. Fight turtle 1 kena first blood. Yep. Dan akhirnya udah fall off banget. AADJ, Apa tuh? ada apa dengan Joy? Wah, Kayaknya Joy pamornya memang tinggi, namun hasilnya tidak
mengikuti dari pamornya. Iya, ini Joy bisa ganti jadi set bentar lagi ya. Udah bukan Joy lagi yang didapetin. Iya benar. Set. Sudah Oke. tidak enjoy. Sudah tidak enjoy. Nah, satu nih ya dari SRG juga, mereka tuh gengkinya ke bawah terus kan. Kayak mereka gengking ke Kelra, sedangkan Kelranya ternyata hanya kena geng satu kali. Setelah itu dia main safe banget, dia main di belakang, dia nggak mau terlalu over show. Dan akhirnya dia bisa ngumpulin pundi-pundi dari goldnya dia juga. Yap, dan kayak memang sebenarnya SRG udah melakukan hal yang bisa mereka lakukan adalah ngegeng ke arah damage dealernya. Tapi di sisi lain, di dimensi yang lain nih, Super Friends juga dia terlalu banyak angle-angle untuk IMU-nya sih. Iya, dan serem ya. Serem banget. Bisa jadi Granger, bisa jadi Selena. Bisa. Nah, kan ambil pick Selena mungkin bentuk deny nggak apa-apa, bisa jadi Selena juga. Iya ya. Iya, masih tetap bisa. Iya, dan ngerinya di sini memang siapapun yang ngedapetin early game, siapapun yang ngedapetin turtle, mereka bisa memenangkan gamenya. Lagi dan lagi, belum ada balas-membalas di dalam game. Satu game, ketika mereka bisa menang early, mereka bisa snowball sampai akhir. Ya, itu cocok logi yang pertama ya. Yang kedua ada nih, siapa yang first pick pasti menang. Oh gitu ya? Iya. Blue side ya? Blue side selalu. Oh iya benar nih. juga. Habis ini rebutan blue side. Blue side nih, blue side. SRG dong dapat blue side. Wah, Tergantung kan, bisa milih kan? bisa milih mau yang mana dia. Tapi so far ya 15 dan juga 4 lagi ya. Ini efek-efek one sided yang selalu kejadian. Dari awal kita sudah bilang kayak turtle pertama akan menjadi penentu. Dan benar saja turtle yang pertama. Iya, dan biasanya kalau ngelihat match up antara assassin dan tank jungler yang dimana biasanya assassin ngalah, ini enggak kan? Mereka tetap coba untuk fightnya yang akhirnya menjadi ruginya double-double. Turtle nggak dapat, kena first blood juga, yang akhirnya ngebuat pattern farmingnya akan semakin patah gitu dari sosok Joy itu sendiri. Ya, apalagi assassin. Assassin kan kayak kalau dia udah kalah di turtle yang pertama langsung dibalikin semua dan Fredrin-nya unggul jauh nih King Kong. Ya dari segi itemnya, dari semuanya, tak ada yang di sini cuma Kelra dan juga Kirk, terus kok Super Friends dan juga King Kong tak tersentuh. Ya, lihat Kram 05 kalau buat Kram. Iya. Bukan masalah 05-nya, masalah lebih ke Povius-nya nggak bisa setup. Gak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. One way ticket yang terlalu banyak juga sisi, bahkan semuanya punya sisi power gitu dari Onyx Philippines yang ngebuat akhirnya dari Povius kalinya dia masuk itu nggak bisa pulang dengan selamat. Nah itu dia perfect objective, 3 turtle. Hanya 1 lord, ini cepet-cepet ya semua ya hari 11 ini. menit semuanya. Kecuali game pertama kalau nggak salah. Cepat-cepat semua dan sesuai yang kita bahas, siapapun yang menang early, mereka akan mendapatkan gamenya dengan cukup mudah. Kita bisa bahas karena terlihat ketika udah memasuki dalam segi base, sama-sama tahu kekuatan Onyx, mereka kuat defense, makanya dibuat supaya gimana caranya nggak masuk ke dalam late game. Apakah itu merupakan salah satu consideration dari kedua tim ini? Nggak mau ke comeback. Karena memang ini udah level top 4 ya. Iya. Jadi mereka udah sangat-sangat meminimalisir adanya mistake demi mistake. Jadinya chance untuk ngebalikin keadaannya agak susah. Oh, dan lihat, tengok wajah-wajah bahagia dari key players. Ada Kelra dengan Rich Guy, Super Friends, Carry, Kram jadi sandbag dengan Poveusnya. Dan Wingman ada King Kong. Assist ya, karena dia Fredrin juga jadi badan, tapi menangin objektif. Jadi udah strong banget tadi untuk Onyx Philippines. Dan bahkan kita bisa bilang dari draftnya juga yang mereka bawakan tadi. Itu pas banget. Oke. Dan kayak balik lagi, ini aku mempertanyakan juga Selena pick untuk Stormy juga apakah hanya bentuk deny saja, terlalu overthink, atau memang ya itu salah satu bentuk dari strateginya SRG. Ya. Mencoba memainkan gameplay dari Super Friends dan Onyx PH. Dan memang Super Friends sendiri dengan memakai Selenanya begitu mengerikan pada saat di MPL Filipina. Dan SRG kayak nggak mau ngasih itu, tapi apa? Setelah banyaknya Abyssal Arrow yang connect, nggak ada yang bisa follow up dan nggak ada yang bisa finishing juga. Ya. Kalaupun bisa masuk ya, Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Dan itu karena tanky banget kan, 3 badan ya udah tanky. Tinggal nunggu jadi Kelranya juga, dan ini Kelra yang jadi dengan sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat ya, sampai akhirnya menjadi eksekutor. Dan lihat bagaimana Joy gak bisa berkutik sama sekali. Terlalu besar gapnya, dan lagi-lagi karena ini udah levelnya semifinal atau top 4. Mistake-mistake itu jarang banget bisa dilakukan, sehingga akhirnya Onyx Philippines 11.000 keunggulan goldnya solid banget dan gak ada kesempatan untuk bisa dipunish karena gak ada mistake. Ya, begitu rapi mereka menyelesaikan game yang keempat, membuat Best of 5 series akan dihabiskan untuk semifinal pertama kita.